Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mempresentasikan materi tentang optimasi query data inventory menggunakan indeks. Presentasi ini disusun oleh kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya Farel Abtanta, absen 4. Saya Muhammad Asyid Mustafa, absen 13. Saya Syahrul Pratama, absen 25. Tantangan pada Big Data. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang masalahnya. Saat ini, sistem informasi menghadapi tantangan besar pada area Big Data. Pertama, terkait volume data yang sangat besar. Bayangkan, sebuah toko online yang harus menyimpan puluhan hingga ratusan ribu data produk di dalam sistemnya. Kedua, ada tuntutan kecepatan, di mana pengguna aplikasi selalu mengharapkan hasil pencarian yang instan. Ketiga, jika database tersebut berjalan tanpa adanya optimasi, maka mesin harus memeriksa data tersebut satu persatu dari atas sampai bawah untuk mencari kecocokan. Proses ini dikenal dengan istilah full table scan, yang tentunya sangat lambat dan membebani server. Selanjutnya, apa itu indeks? Lalu bagaimana cara kita mengatasi masalah full table scan tersebut? Jawabannya adalah dengan menggunakan indeks. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita analogikan indeks ini seperti daftar isi pada sebuah buku teks. Tanpa adanya indeks, jika kita ingin mencari satu kata tertentu, kita terpaksa harus membuka dan membaca buku dari halaman pertama sampai akhir. Namun, dengan adanya indeks, kita bisa langsung menuju ke halaman yang tepat berdasarkan petunjuk dari daftar isi tersebut. Dalam sistem MySQL, fungsi utama dari indeks adalah membantu mesin database menemukan lokasi fisik suatu data di dalam storage dengan jauh lebih cepat. Selanjutnya, kelebihan indeks. Menggunakan indeks memberikan banyak keuntungan bagi database kita. Kelebihan yang pertama dan paling utama adalah pencarian menjadi super cepat, karena database bisa menemukan baris data secara instan tanpa perlu memindai seluruh isi tabel atau full table scan. Kedua, indeks juga mempercepat proses sorting dan grouping, karena struktur B-tree menyimpan data secara tersusun rapi. Operasi query yang menggunakan perintah order by untuk pengurutan dan group by untuk pengelompokan akan berjalan jauh lebih efisien. Ketiga, indeks memberikan kinerja join yang lebih baik, terutama saat kita perlu menghubungkan beberapa tabel sekaligus, karena kolom yang terindeks akan mempercepat pencocokan data pada klausa join. Terakhir, khusus untuk jenis unique index, fitur ini sangat berguna untuk mencegah duplikasi atau menjamin keunikan pada data kolom tertentu, seperti ID produk atau email pengguna. Kekurangan indeks. Walaupun manfaatnya luar biasa, indeks juga memiliki sisi kekurangan yang perlu dikelola dengan bijak. Pertama, indeks membutuhkan ruang ekstra di dalam server. Hal ini karena indeks merupakan struktur data yang terpisah dari tabel utama, sehingga semakin banyak indeks yang kita buat, semakin besar pula ruang penyimpanan atau storage database yang termakan. Kedua, indeks dapat memperlambat operasi manipulasi data atau DML. Ketika kita melakukan operasi seperti insert untuk menambah data, update untuk mengubah, atau delete untuk menghapus, prosesnya akan menjadi lebih lambat. Alasannya adalah setiap kali terjadi perubahan data pada tabel, sistem database juga diwajibkan untuk memperbarui struktur indeksnya agar tetap sinkron. Selanjutnya, mengenal struktur indeks B-tree. Untuk menyimpan indeks, mesin database menggunakan sebuah struktur data yang paling umum dan luas digunakan pada relational database modern adalah structural balance tree atau B-tree. Karena sifatnya yang andal, dinamakan pohon yang seimbang karena B-tree dirancang sebagai struktur pohon terurut yang mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasi pencarian, penyisipan, maupun penghapusan data selalu berada pada tingkat efisiensi yang optimal. Selain itu, B-tree sangatlah fleksibel karena datanya disusun berurutan. Ia tidak hanya cepat saat menangani pencarian nilai yang presisi atau persis sama,
tapi juga ahli memproses pencarian dengan rentang nilai seperti nilai besar, lebih kecil, dan di antara rentang tertentu atau between. Lalu penulisan query yang kurang optimal. Sebaik apapun struktur indeks kita, ia tidak akan berfungsi fungsional jika penulisan query kita kurang optimal. Mari kita lihat contoh penulisan yang salah. Select bintang from product where round buka kurung price tutup kurung sama dengan 500.000. Pada kasus ini, MySQL terpaksa harus menghitung nilai dari fungsi matematika round pada setiap baris data terlebih dahulu. Akibatnya, indeks yang sudah kita buat menjadi sulit untuk dimanfaatkan secara langsung. Sebaliknya, contoh penulisan yang benar adalah select bintang from product where price between 499.500 and 5.500. Dengan menggunakan pendekatan rentang seperti ini, MySQL dapat membaca dan memanfaatkan indeks secara lebih efektif tanpa memanipulasi data barisnya. Lalu kondisi database awal. Sekarang mari kita masuk ke studi kasus secara langsung. Di sini kita melihat kondisi awal dari database bernama e-commerce Indonesia. Saat kita menjalankan perintah show tables, terlihat ada dua tabel, yaitu categories dan products. Jika kita menghitung jumlah isinya, tabel produk saat ini memuat 50.025 baris data. Sementara tabel kategoris berisi 10 baris data. Lalu tabel produk. Jika kita membedah struktur dari tabel produk menggunakan perintah describe, kita bisa melihat detail kolom-kolomnya. Tabel ini terdiri dari produk ID yang bertipe integer, yang status sebagai primary key dan otomatis bertambah atau menggunakan auto increment. Kemudian terdapat kolom produk name bertipe varchar, lalu ada kategori ID, price yang bertipe desimal, dan stock bertipe integer, dan yang terakhir ada create at yang mencatat timestamp waktu pembuatan data tersebut. Indeks pada produk. Sebelum kita melakukan optimasi tambahan, kita perlu mengecek indeks apa saja yang sudah di tabel produk menggunakan perintah show index. Ternyata secara default baru ada dua indeks bertipe B3. Indeks pertama adalah primary untuk kolom produk ID, dan yang kedua adalah indeks foreign key bernama FK produk kategori yang menempel pada kolom kategori ID. Selanjutnya query sebelum indeks. Lalu, apa yang terjadi jika kita menjalankan query pencarian yang cukup kompleks tanpa adanya indeks yang spesifik? Di sini, kita mencoba mencari produk dengan kategori ID sama dengan 3, jumlah stok kurang dari 10, dan memiliki price between 100.000 dan 500.000. Dengan menggunakan perintah explain, hasil analisis eksekusinya menunjukkan bahwa database harus memindai sekitar 4,909.000 baris data pada kolom round. Dengan status keterangan using where, ini membuktikan proses pencariannya masih kurang efisien karena mesin harus menyaring banyak data yang sebenarnya tidak relevan. Selanjutnya, membuat indeks. Untuk mempercepat pencarian spesifik tersebut, solusinya adalah kita perlu membuat indeks gabungan. Kita menjalankan query create index idx underscore product underscore kategori underscore stock price on product kategori ID stock price. Proses eksekusi pembuatan indeks ini memakan waktu sekitar 0,420 detik. Query ini memerintahkan MySQL untuk membuat satu indeks yang langsung mengcover kombinasi dari 3 kolom penting tadi. Selanjutnya, hasil setelah membuat indeks. Setelah operasi pembuatan indeks selesai, kita panggil lagi perintah show index from product. Kini, kita bisa melihat bahwa tabel kita sudah memiliki indeks yang baru bernama idx underscore products underscore kategori underscore stock price. Indeks ini berjenis B3 dan memiliki 3 urutan atau sequence. Urutan 1 adalah kategori ID,
urutan kedua adalah stok, dan urutan ketiga adalah price. Dengan adanya indeks terpadu ini, mesin database sudah siap untuk memproses query pencarian kompleks dengan waktu merespon yang jauh lebih cepat. Selanjutnya, penutup. Sebagai penutupan presentasi, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan indeks pada sebuah database inventory bukanlah sekedar opsi semata, melainkan sebuah keputusan yang esensial, terutama jika kita menangani data berskala besar. Dengan memahami cara kerja struktur B-tree dan konsisten menulis query secara optimal, kita dapat terhindar dari mimpi buruk full table scan yang sangat membebani sistem. Pembuatan indeks yang tepat sasaran terbukti secara drastis mempercepat waktu respon pencarian, sehingga memberikan pengalaman yang instan bagi pengguna. Dan yang terpenting, langkah optimasi ini akan menjaga performa sistem tetap prima, meskipun volume data produk tersebut bertambah setiap saat. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.